Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas C dan D ya. Saya mohon maaf karena hari ini kita tidak bisa mengadakan perkuliahan secara langsung melalui live streaming dikarenakan ada informasi dari fakultas bahwa seluruh perkuliahan hari ini, hari Selasa ini dialihkan dialihkan mahasiswanya untuk hadir di acara eh, yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah, yaitu sosialisasi tentang HAM ya. Nah, pembicaranya Ibu Dr. Haja Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, yang beliau merupakan putri dari Profesor Ma'ruf Amin ya. Tidak apa-apa, jadi saya bisa memaklumi karena pentingnya kegiatan itu, jadi kalian silahkan hadir di acara Dema Fakultas di auditorium ya, rektorat ya. Oke, untuk hari ini saya hanya menginginkan video sebagai penggantinya, dan materi kita hari ini adalah tentang syarat perkawin atau syarat pernikahan. Dan saya umumkan juga bahwa untuk materi hari ini pertemuan 9 itu karena pertimbangan pertimbangan sistem pembelajaran atau strategi perkuliahan, maka untuk hari ini eh, pembelajaran maaf, pembelajaran hari ini berbentuk penugasan. Sebenarnya kalau ada live streaming, saya akan konfirmasi mengenai hasil UTS kemarin. Tapi karena tidak ada live streaming, jadi tidak apa-apa lah. Mungkin lain waktu ya. Karena ada beberapa mahasiswa di kelas C apa D ya, itu yang sampai detik terakhir sampai hari ini itu belum mengikuti UTS ya. Ada mungkin 3 orang. Nah, saya minta kepastian, kira-kira yang bersangkutan ini ada atau kenapa tidak masuk UTS, tidak ikut UTS, apa alasannya? Nah, untuk yang belum ikut UTS, saya informasikan, saya sampaikan bahwa UTS akan dilaksanakan secara susulan, berbentuk susulan. Kapan itu? Tunggu sampai saya hadir ke Serang. Itu ya pengumuman dari saya. Jadi saya belum bisa memutuskan kapan dan bagaimana, di mana UTS susulannya. Yang jelas tunggu sampai saya hadir ke Serang. Dan nanti akan ada informasinya di GCR ya. Ini pantau terus informasi tentang perkuliahan di GCR. Dan saya pasti akan umumkan. Untuk pertemuan kesekian, saya akan hadir di kelas. Dan nanti pada saat saya di kelas, saya ada di Serang. Nah, disitulah nanti akan ada UTS susulan untuk MK Fikih Munakahat. Ya. Itu saja berkaitan dengan informasi UTS yang kemarin. Dan Alhamdulillah nilainya sudah saya keluarkan, sudah saya koreksi, semuanya baik ya. Eh, hanya ada beberapa orang yang nilainya rendah itu. Saya nanti bagi kalian yang diketahui mendapatkan nilai rendah ya nanti
kalau saya ada di kampus, saya ada di Serang, silakan hubungi saya. Pak, kira-kira bagaimana? Termasuk juga saya mau tanya, kenapa kok di Serang tidak itu dapat 45 ini, bayangkan luar biasa. Nah, kan mestinya kan setidaknya kalau saya buat soal berbentuk pilihan ganda, multiple choice, atau mungkin benar salah, setidaknya Anda sudah dapat separuhnya itu, harusnya, sehingga tidak repot. Nah, kalau sudah kayak begini, skornya 45, 48, berarti ada masalah di dalam pembelajaran. Kita harus win. Nah, mungkin ada yang kurang termotivasi selama ini. Ya. Tolong itu diingat baik-baik kalau saya ada di Seram, segera ketemu dengan saya. Langsung ke ruangan saya lah, tidak usah pakai bahasa basi, sudah saya pakai Pak, berkenan nggak Bapak menerima saya? Nggak usah lagi, langsung aja datang ke ruangan saya gitu. Pas saya ada di kelas atau ada di kampus, ada di ruangan, saya langsung kembali. Ya, ada dua orang tuh yang nilainya 45, skornya 45, 48. Ada dua orang. Termasuk juga yang tidak ikut UTS. Ini Kamana ya, di kelas C ini dan dua tiga orang yang ikut UTS. Ya, bahkan ada satu orang mahasiswa S yang tidak masuk ke GCR. Nah, kok bisa? Tolong dikonfirmasi ulang tuh, kenapa itu? Kosma-kosmanya tolong cek, temannya ada yang nggak masuk enggak? Bapak kosmonnya C dan D, yo, iya aku ya, segera ya. Dicek teman-temannya yang belum masuk GCR. Udah setengah semester kok masih ada yang belum masuk GCR. Tolong dibantu ya, kosma-kosmanya ya atau PJMK-nya ya. Oke, sekarang kita langsung ke materi dan saya sampaikan tadi bahwa materinya adalah penugasan. Nah, tugasnya bagaimana? Ya, kita lihat. Tugasnya seperti apa? Oke, perhatikan. Nah, ini ya. Oke, masih loading, masih belum muncul. Ya, ini dia ya. Tugas 5 adalah membuat video presentasi dengan materi syarat-syarat pernikahan. Oke, kita lihat. Buatlah video presentasi mahasiswa terkait syarat-syarat pernikahan dengan bahan materi slide sebagaimana terlampir. Nanti akan saya tampilkan. Petunjuknya, satu, ini dikerjakan secara individual, jadi bukan tugas kelompok, tapi masing-masing buat video sendiri-sendiri. Yang kedua, silahkan gunakan media apapun untuk melakukan recording. Jadi perekamannya silahkan pakai apa? Pakai capture, atau mungkin pakai apa gitu ya, atau pakai video itu ya, video kayak di TikTok dan lain sebagainya. Silahkan, yang penting bisa ditayangkan dan bisa dilihat. Dan saya menyarankan pakai aplikasi Zoom Meeting. Ya. Pakai Zoom ini bisa ini. Tinggal kalian buka akun masing-masing. Yang ketiga, wajib untuk menampilkan wajah presentator serta slide PDF selama presentasi. Makanya saya sarankan Zoom, kenapa? Ya karena bisa pakai PowerPoint atau pakai PDF untuk menjelaskan materinya. Plus juga ada wajah presentator. Kayak saya ini ya. Ini bisa begini. Atau kalau yang lain ada nggak kira-kira? Silakan dicoba. Karena itu wajib. Jangan kayak dulu semester lalu itu ada yang tugas video tapi cuma suara doang, muncul suaranya saja, tidak ada wajahnya, tidak ada ekspresi yang bisa saya amati. Nah, itu kekurangannya. Jadi sekarang harus ada tampilan wajah presentatornya atau mahasiswa. Yang keempat, untuk memudahkan proses penyertaan file PDF selama presentasi, sebaiknya gunakan laptop daripada HP saat merekam ya. Lebih bagus pakai laptop. Kenapa? Layar lebar widescreen dan saya bisa melihat ekspresinya begini ternyata. Nah, pakai HP bisa sih HP untuk merekam, tapi kan kecil. Layarnya kecil, jadi saya agak harus memercingkan mata untuk melihat bagaimana ekspresi. Jadi kekurangan.
Kalau sampai seperti itu nanti bisa jadi nilainya berkurang. Itu yang harus diperhatikan. Dan yang kelima, batas akhir pengumpulan tugas adalah 1 minggu dari sekarang. Hari Selasa yang akan datang, tanggal 4 November 2025, jam 7 pagi. Ya, perhatikan baik-baik. Waktu batas akhirnya. Supaya tidak terlambat. Kalau terlambat berarti kan tidak bisa mengumpulkan. Karena saya kunci nih ya. Ini saya kunci. Kalau saya buka berarti saya buka begini. Ya. Kosong. Kalau saya kunci, saya klik, saya centang. Ya. Wajib itu waktu supaya diatur dan terjadwal. Nah sekarang pertanyaannya begini, Pak, misalnya saya kan presentasi, apa andalan saya Pak? Andalan saya ya modul saya ini, lihat nih, ini, sini ada modul, saya lampirkan juga, kita lihat. Nah, kita lihat ya di sini ya, secara sampaikan modulnya seperti ini. Nah, ini pengertian syarat, kemudian ada macam-macam syarat kita, satu surutul syihat, surutul niqal, surutul nafad, dan surutul luzum. Yang pertama surutul niqal ini pengertiannya. Dan macam-macamnya ada 3, ini satu, ini yang kedua, dan yang ketiga ini. Ya, sudah saya siapkan di sini. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah Anda terlebih dahulu sebelum membuat video, saya minta Anda persiapkan terlebih dahulu materinya. Artinya gimana Pak? Kan sudah siap ini Pak, modulnya berapa tinggal dipresentasikan. Iya betul, modulnya sudah ada. Tapi kan Anda belum paham. Nah, misalnya ini, suruh meningkat syarat bagi 2 orang yang berakat. Ini maksudnya gimana? Nah, Anda selami dulu, pelajari dulu, tambah informasinya terlebih dahulu. Dalam 1 minggu itu cari waktu awal-awal untuk menyiapkan bahan. Nah, untuk menyiapkan bahan bisa Anda cari di, di Google dan di searching informasi tentang materi ini, atau Anda datangi perpustakaan fakultas syariah. Baik, di situ kitab-kitab yang relevan, kitab fikih, buku-buku hukum Islam, hukum perkawinan dan lain sebagainya. Cari kira-kira ada nggak materi seperti itu. Kalau ada, pelajari dan selami, maknai, artikan secara mandiri gitu ya. Nah, harus dipersiapkan supaya nanti pada saat Anda presentasi jangan sampai Anda kelihatan baca doang, ya, baca doang. Itu sering terjadi tuh. Yang dulu-dulu tapi ya, dan dulu saya sering mengamati, ini kok modal baca doang, cuma hanya mengandalkan bacaan ini. Tapi dia tidak tahu apa isi dari yang dia baca. Jadi kelihatan hambar, kelihatan kaku, kelihatan tidak bermakna. Jadi akan ada pengaruhnya ya. Kalau nanti Anda modal baca doang, dengan yang benar-benar dia pelajari terlebih dahulu akan ada bedanya. Dan nanti akan saya nilai secara terpisah itu. Kalau dia hanya sekedar membaca, ya akan ada nilai tersendiri. Tapi kalau dia sambil mempelajari, terus dia paham dan dia jelaskan dengan baik apa yang dia pahami, itu akan ada nilai tambah, akan ada nilai khusus dari saya. Gitu ya. Tuh, ini surutul nikah, kemudian surutul siha, ini pengertiannya, dan ini contoh macam-macamnya. Kemudian juga ada surutul nafal, ini pengertiannya, dan ini macam-macam. Dan surutul luzum ini juga sama, ini pengertiannya, dan ini yang di bawah 114, ini macam-macam. Sudah saya siapkan intinya ya, jadi tidak usah khawatir, Anda tinggal pelajari, tinggal apa itu, baca dan dalami. Karena saya punya tujuan, saya memberikan tugas itu bukan sekedar mengajarkan tugas, tapi juga memberikan pembelajaran di situ. Ada makna learning poinnya di situ, poin pembelajarannya. Jadi ini salah satu cara saya. Ya, silakan kalian siapkan, pelajari dengan baik, dan jangan segera mengandalkan
yang sudah ada, saya sudah siapkan. Anda harus mandiri dong. Anda harus tunjukkan bahwa saya kreatif. Saya bisa mencari sendiri. Saya bisa menambahkan wawasan saya. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar pada sisi yang lain, sisi yang lain yang Anda ketahui gitu ya. Bisa cari di kitab-kitab, bisa cari di internet dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pengumuman mengenai tugas dan untuk hari ini materi syarat pernikahan tidak saya sampaikan materinya karena itu tugas Anda. Nanti akan saya tunggu hasilnya, Anda paham atau tidak, saya lihat di video yang Anda buat. Kalau Anda paham, Anda jelaskan dengan secara runtut dan panjang lebar, ya, itu akan langsung kelihatan perbedaan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya nanti ketika upload video ke GCR ada kendala. Misalnya Pak, saya kok sudah upload ini hari hari Senin tanggal berapa? 4, hari Selasa tanggal 4 November Pak, jam 5 pagi Pak. Loadingnya lama banget. Kayaknya gagal. Terus waktunya habis. Itu gimana Pak? Saya minta kebijakan. Nah, saya sarankan begini. Solusinya ada dua. Ya, dua. Pertama, usahakan ketika upload jangan terlalu mepet dengan waktu batas akhir jam 7 pagi hari Selasa tanggal 4 November. Jangan jangan mepet-mepet. Saran saya jangan terlalu mepet dengan batas akhir. Lebih baik waktunya diundur agak jauh dikit, misalnya hari Jumatnya baru upload. Jadi kan kalau gagal kan bisa diulangi lagi karena cukup waktunya. Sabtu itu boleh atau maksimal hari ini hari Ahad pagi gitu. Jadi kalau gagal kan bisa diulang. Terus yang kedua, masih yang satu ini, sorry. Jadi usahakan cari posisi tempat yang bagus. Jangan-jangan upload gagal karena sinyalnya tidak support, tidak mendukung karena tidak ada sinyal gitu. Jadi harus dilihat baik-baik situasi di tempat Anda. Oh, di sini gagal terus karena memang di sini terkenal jaringannya lemah. Sinyalnya cuma 2 poin, 2 strip. Harusnya penuh 4 strip. Jadi ya kalau mau lancar cari tempat lain. Nah, yang kedua solusi saya adalah kalau Anda mengalami kendala, saran saya, Anda upload dulu video kalian di channel YouTube masing-masing atau channel Instagram masing-masing atau akun Instagram masing-masing atau akun TikTok masing-masing. Nanti diupload di sono. Kalau sudah selesai upload, copy linknya, kirimkan ke tugas 5 GCR. Jadi tidak usah upload video di GCR, cukup upload linknya saja. Jadi kan langsung saya nanti bisa buka dan bisa lihat sendiri gitu loh. Tapi Anda harus benar-benar punya YouTube sendiri, punya IG sendiri, punya TikTok sendiri. Ya, itu solusinya untuk bisa memudahkan jika ada kendala dalam proses upload video. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal lain yang belum saya pikirkan atau belum pernah ada pengalaman, bisa kalian tanyakan langsung. Setidaknya sebelum batas akhir, itu aja. Jadi dari awal sudah disiapkan. Kalau sudah nyoba, ada gagal, langsung tanyakan ke saya untuk mencari solusi. Ya, yang penting semua sudah lancar dan nanti akhirnya di tanggal 4 jam 7 pagi sudah semuanya terupload untuk kelas C dan D. Jadi tidak ada yang terlambat lagi nih kayak kemarin-kemarin. Ya, baik saya kira itu untuk hari ini dan saya sekali lagi minta maaf karena belum bisa atau hari ini tidak bisa mengadakan kuliah secara live streaming karena ada kendala, ada masalah kehadiran di kegiatan kampus hari ini dari jam berapa? Jam 8 sampai selesai. Untuk HKSD sebenarnya bisa jam 1 kan ya, tapi karena saya yakin udah lelah ya, udah capek ya udah ada apa-apa lah.
membuatkan video aja, jadi kalian tinggal nonton video ini dan Anda kerjakan tugas. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan tugas pembuatan video dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.